Bapak Ibu. Saya akan lanjut ke share view. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa untuk membahas PTK. Yang perlu kita bicarakan adalah ini Bapak Ibu. Ini ya, guru melalui refleksi diri. Ini penelitian dilakukan oleh guru melalui refleksi diri untuk memperbaiki kinerjanya dalam rangka meningkatkan mutu belajar di kelas. Betul. Kenali PTK lebih dekat. Ya, PTK itu pertama kali diperkenalkan oleh siapa Bapak Ibu biar tahu? Adalah ahli psikologi sosial Amerika bernama Kurt Lewin. Nah, ini pada tahun 1946. Ya. Ada dikembangkan oleh Stephen Kemmis, Robin Taggart, kemudian John Elliott dan lain-lain ya. Selain PTK, ada pula penelitian tindakan lain Bapak Ibu, ada PTS, ada PTBK ya, penelitian tindakan bimbingan konseling dan penelitian tindakan kepengawasan. Atau saya sendiri saat ini sedang mengajukan sebetulnya namanya penelitian tindakan institusi ya, lembaga atau disebut dengan kalau PTK kan biasanya kita singkat Classroom Action Research ya, Classroom Action Research. Nah, Classroom Action Research dilaksanakan oleh siapa? Oleh guru. Mengapa guru? Nah, ini pengembangan profesionalisme secara keberlanjutan. Ini kemanfaatannya di sini Bapak Ibu. Guru mempunyai otonomi untuk menilai kinerjanya. Nah, praktik di kelas. Nah, guru sebagai orang yang paling tahu situasi kelasnya dan interaksi guru siswa di kelas bersifat unik. Ya, yang paham ya gurunya. Kontrol sosial terhadap guru, ini keterlibatan guru dalam berbagai kegiatan inovatif dan pengembangan untuk guru mampu meneliti di kelasnya ya. Jelas ya, PTK ini dalam rangka untuk ya pengembangan Bapak Ibu lah, termasuk pemanfaatan penelitian pendidikan. Ini hasil penelitiannya ini dapat ya bisa diterapkan dalam pembelajaran. Nah, latar belakang masalah saya masuk ini kalau kita bahas mengenai ide konsep pelaporan PTK. Jadi PTK itu diawali dari mana Bapak Ibu? Ya, kemampuan Bapak Ibu untuk risau terhadap masalah di kelasnya. Nah, dimulai dari identifikasi masalah. Catat semua permasalahan pembelajaran di kelas. Banyak yang bisa diamati, direfleksi ya, tidak hanya hasil belajar, tidak hanya aktivitas, motivasi, keterampilan, tetapi komponen pembelajaran Bapak Ibu semuanya bisa direfleksikan. Mulai dari bagaimana Bapak Ibu mengembangkan tujuan pembelajaran, penggunaan medianya, penggunaan strategi, metodenya, itu semuanya bisa direfleksi. Ya, termasuk penggunaan alat peraga, lingkungan belajarnya, dan lain-lain. Ini makanya dan lain-lain ya Bapak Ibu biar masih banyak yang dipikirkan. Kemudian dari identifikasi masalah, kalau yang di atas umpamanya adalah hasil belajar, nah, itu akan diketahui kok dipikirkan hasil belajarnya selalu rendah ya setelah melalui pembelajaran diberikan soal kok rendah, mengapa? Ini analisis semua penyebab permasalahan pembelajaran di kelas yang telah diidentifikasi. Tadi masalahnya semuanya hasil belajar. Oh, bisa jadi hasil belajarnya dipengaruhi atau akibat dari pembelajarannya yang kurang variatif. Nah, jadi monoton, membosankan, mengantuk tadi ya, pemilihan media yang kurang tepat, kemampuan awal siswa kurang dan lain-lain. Ini banyak analisisnya, nanti disesuaikan dengan identifikasi masalahnya. Baru dari pernyataan identifikasi masalah, kemudian analisis masalah, lanjut ke rumuskan masalah. Artinya di sini bukan membuat rumusan masalahnya Bapak Ibu, tetapi menyatakan bagian mana yang urgen dari masalah yang ada, ya, yang akan diteliti. Pilih satu atau beberapa masalah yang akan diperbaiki untuk diselesaikan. Minimal dalam kalimat latar belakang masalahnya itu berupa pernyataan ya. Dengan demikian dari hasil identifikasi dan analisis masalah, maka hal yang ingin dipecahkan dalam atau hal yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah bla 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 bla. Itu maksudnya ada kalimat itu dalam merumuskan masalah itu. Sehingga dalam paragraf berikutnya ada kalimat dengan demikian untuk menyelesaikan masalah tersebut dibutuhkan sebuah alternatif tindakan berupa itu. Pilih metode atau media ya. Bisa tentukan alternatif tindakan untuk masalah pembelajaran daring yang telah dirumuskan. Seumpamanya ini menggunakan pembelajaran daring ya, permasalahan pembelajaran daring. Apakah dengan
penggunaan metode atau media, atau digunakan kedua-duanya sebagai solusi. Biasanya Bapak Ibu yang ditawarkan kalau milih metode ya atau model yang bisa diterapkan ya ini dianggap sebagai model metode sesuai dengan tuntutan keterampilan mengembangkan keterampilan siswa di abad ke-21 ya. Ada DL, Discovery Learning, ada PBL, ya, PGBL, ada CTL, ada CL, ya TGT, ya TGT Team Game Turnamen ya, ini tidak perlu saya jelaskan satu-satu, Bapak Ibu bisa diperdalam. Ada STAC, STAD ya, STAT, ada Jigsaw, ada Group Investigation, ada Number Head Together. Ini sebetulnya sama, ini hampir sama, cuman bedanya adalah konsep pemberian soalnya atau pemberian kegiatannya. Kemudian model metode yang Bapak Ibu dapat mencarinya melalui buku referensi atau internet. Ada istilah metode Funtastic Learning ya, Funtastic, pembelajaran yang menyenangkan. Ada istilah Fantastic Learning, jadi pembelajaran yang hebat itu ada. Atau menggunakan media. Jadi solusi alternatif yang dipakai itu bisa menggunakan media atau alat peraga yang dapat digunakan. Nah, ini banyak sekali alat peraganya, ada kit IPA, kit matematika ya. Atau bisa memanfaatkan media digital. Nah, ini penggunaan media yang disarankan dalam penulisan RPP Bapak Ibu itu harapannya tidak hanya memanfaatkan ya media konkret saja, tetapi juga memanfaatkan media yang berbasis online ya Bapak Ibu ya. Ada Zoom, ada YouTube, Google Classroom, PowerPoint, Quizzes, ya kan, ada Blogspot, ini blogger yang punya blogger, WordPress, Kahoot, Putun, Edmodo, WhatsApp ya, Google Meet, nah, semua bisa dimanfaatkan. Lalu bagaimana menulis judul PTK? Variasinya Bapak Ibu intinya pasti ada penggunaan metode, atau kalau tidak metode media. Kalau tidak media ya berarti ada apalagi ya, metode, media, kemudian penerapan pengembangan materi boleh, penyusunan materi ya materi boleh, penerapan advance material ya. Advance material itu maksudnya dalam menyajikan materi ada sesuatu hal yang berbeda seumpamanya. Ya, ini contohnya yang metode media semua ya, metode titik-titik untuk meningkatkan titik-titik siswa. Kelas berapa titik-titik, materi apa, tahun pelajaran ya. Bla 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 ya. Ya ini sudah ada bahasanya, sintaknya lah. Kalau tidak ya template judulnya seperti ini kurang lebih. Kalau menggunakan dua-duanya berarti metode X dengan media Y seumpamanya. Ini berarti menggunakan solusinya dua sekaligus. Contoh, upaya peningkatan aktivitas belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Parang Optik tahun pelajaran 2021-2022 dengan menggunakan metode NHT ya. Kemudian ini sebagaimana pelaksanaan siklus PTK, ada perencanaan. Bapak Ibu siapkan RPP ya, media pembelajaran, instrumen penelitian, lembar observasi, tes dan lain-lain. Ini dalam perencanaan ini juga harus diawali dari proses yang namanya sebetulnya diawali dari refleksi juga. Yang membedakan RPP PTK itu seharusnya dalam tujuan pembelajaran itu dinyatakan dengan ada tujuan perbaikan. Tambahkan ya, khusus untuk RPP PTK Bapak Ibu di tujuan pembelajaran itu tambahin saja tujuan perbaikannya apa, titik 2. Nah, itu ditambahin. Nah, apakah dalam tujuan perbaikan itu dalam rangka untuk meningkatkan keaktifan dengan menyebarkan soal minimal 10 soal ya kepada 10 mahasiswa minimal, itu sebagai standar perbaikannya ya, maka dinyatakan dalam RPP-nya. Kemudian bagaimana pelaksanaannya? Guru menerapkan di kelas ya, diterapkan sesuai dengan RPP, bisa daring, bisa luring ya, atau perpaduan. Hasilnya nanti diamati ya, maksudnya selama proses pembelajaran Bapak Ibu guru bisa melakukan penilaian diri sendiri juga, sekaligus memanfaatkan kolaborator ya, teman sejawat dalam melakukan observasi. Ya, hasil mulai dari buku-buku kehadiran, buku itu dijadikan sebagai data ya, atau portofolionya. Hasil-hasil penilaian peserta didik ini untuk diamati, jadi tidak hanya observasi saja,
Tidak hanya dari lembar observasi, termasuk hasil belajar peserta didik ini untuk bisa langsung diamati, kemudian direfleksi. Direfleksi itu nanti untuk diberi satu pernyataan ini untuk disimpulkan apakah siklus berikutnya diperlukan atau tidak. Tapi yang namanya PTK memang minimal 2 siklus Bapak Ibu. Tidak bisa sekali siklus kayak gitu. Sesuai dengan aturan atau pedoman dari Dirjen Kemendikbud itu kan 2 ya, 2 kali. Nah ini, apa itu siklus PTK? Siklus itu kan berarti ini ya, siklus itu suatu rangkaian kegiatan yang akan berulang-ulang. Lah berapa siklus minimal? 2, dalam pelaporan PTK 2. Apakah dalam satu siklus itu bisa diselenggarakan dalam sekali pertemuan? Ya harapannya tidak. Ya, kalau bisa diselenggarakan satu kali pertemuan ya silahkan, tetapi secara teori nanti kembali kepada tujuan yang ingin ditingkatkan. Barangkali artinya dalam satu siklus itu bisa jadi lebih dari satu pertemuan juga nggak apa-apa. Bisa diselesaikan mungkin dalam 2 pertemuan satu siklus. Jadi setiap siklusnya nanti butuh 2 pertemuan atau 3 pertemuan nggak apa-apa, sesuai dengan kepentingan pencapaian tujuan pembelajarannya ya. Yang ingin diukur kemampuan menulis, masa sekali pertemuan dianggap selesai kayak gitu kan nggak bisa. Kemampuan menulis peserta didik Bapak Ibu ngukurnya hanya 2 kali pembelajaran menggunakan metode seumpamanya MMP. Jadi sekali pertemuan MMP, pertemuan pertama ya, metode menulis membaca permulaan dengan metode suku kata atau metode kata seumpamanya. Nanti dalam satu pertemuan dianggap selesai, lanjut ke siklus kedua, nah itu ya barangkali butuh beberapa pertemuan ya diperbolehkan. Jadi sesuai dengan teori memang pertemuan satu siklus itu disesuaikan dengan kepentingan penyampaian tujuan pembelajarannya juga. Ya, ini Bapak Ibu, ini perbedaan penelitian formal dengan PTK ya. Kalau pelakunya untuk penelitian formal dilakukan oleh orang lain, tapi kalau PTK dilakukan oleh guru yang bersangkutan. Sampelnya kalau PTK tidak harus representatif ya. Kalau penelitian formal harus representatif. Instrumen, statistik, hipotesis, teori, fungsi, ini jelas ya Bapak Ibu yang membedakan dari PTK dengan penelitian formal lainnya. Kalau teorinya di PTK ini kan teori tidak terlalu berpengaruh ya, harus berlandaskan teori yang sudah ada ini untuk penelitian formal. Ini Bapak Ibu di pembinaan dan pengembangan profesi guru yang ini kan, nah ini kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah ini kan namanya di dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan guru itu ada PTK, dilakukan minimal 2 siklus. Satu siklus minimal 2 kali pertemuan. Nah itu Bu, malah sudah diberi standar ya Bapak Ibu ya, diminta standar untuk siklus PTK itu 2 siklus minimal dan 1 siklus minimal 2 kali pertemuan. Nah, ini standarnya. Sistematika PTK ini nanti kita bahas lanjut ya. Nah, terima kasih. Ini referensinya saya ambil dari buku PTK UT IGAK Igusti ya, Wardani. Ini kemudian ada materi dari materi webinar Guru Inovatif Indonesia ini. Tersedia online www.randipopo. Nanti Bapak Ibu bisa ambil di sini. Saya juga ambil dari situ Bapak Ibu. Ya, saya akan fokus karena masih ada waktu 15 menit ya. Barangkali nanti tanya jawab 15 menit ya. Sebelum lanjut ke materi penulisan artikel jurnal ya Bapak Ibu, saya lanjut dulu bagaimana menulis sistematika penulisan laporan PTK-nya ya. Sistematika pengembangan PTK Bapak Ibu. Ini yang tampil sudah sesuai gitu. Ya, pokok bahasan. Oke ya, pokok bahasan. Nih, Bapak Ibu, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 penutup ya, bab 6 enggak ada bab 6. Adanya daftar pustaka dan lampiran. Pendahuluan isinya apa saja Bapak Ibu? Latar belakang masalah, mohon disajikan dengan kalimat yang menyatakan paragrafnya ada identifikasi masalah, analisis masalah, kemudian ada rumuskan masalah. Rumuskan masalah itu bukan pernyataan masalahnya di sini ya, bukan
kalimat pertanyaannya bukan di sini, tapi pernyataan fokus masalah yang akan diselesaikan apa, kemudian alternatif pemecahan masalahnya. Baru rumusan masalah dibuat dalam kalimat tanya. Jadi Bapak Ibu itu sering bikin rumusan masalah tapi tidak dalam kalimat tanya. Kemudian ada tujuan penelitian, ya, kemudian manfaat penelitian, serta di sini yang kelima adalah sistematika penulisan. Harus ada sistematika penulisan. Poin pentingnya Bapak Ibu ini pada bagian latar belakang masalah, paragraf pengantar langsung menukik ke permasalahan yang ada ya, jangan muter-muter. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang diselenggarakan oleh pemerintah. Biasa Bapak Ibu kan ngutip ya, kalimat diawali dari pendidikan adalah kayak gitu. Nggak harus seperti itu, langsung masuk kepada pokok bahasan yang akan dibahas. Boleh mendeskripsikan masalah atau fakta di lapangan serta menelaah penyebab masalah, memaparkan solusi atau tindakan yang diambil dengan mencantumkan rujukan teori pendapat ahli. Ini nanti teori rujukannya dengan menggunakan footnote ya di aturan kita ya. Rumusan masalahnya Bapak Ibu, rumusan masalah sebaiknya dibuat dalam kalimat tanya. Ingat, jangan lupa memberi tanda tanya ya, serta mengandung aspek yang akan diperbaiki dan upaya memperbaikinya. Inilah yang membedakan rumusan masalah PTK dengan penelitian yang lain, karena rumusan masalah PTK ada aspek yang akan diperbaiki dan upaya memperbaikinya. Apa yang diperbaiki apa? Di sini adalah hasil belajar. Dengan upaya apa perbaikannya? Penerapan model pembelajaran cooperative learning. Jadi di sini pertanyaannya, bagaimana penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe group investigation dapat meningkatkan? Jadi di sini tidak ada kata-kata pengaruh ya. Bagaimana pengaruh penerapan itu enggak ada. Jangan sampai ada kata-kata pengaruh, ada kata-kata yang semacam itu ya. Bapak Ibu yang mau menampilkan rumusan masalah ya, termasuk mengungkap proses penerapan model pembelajarannya diperbolehkan. Ini dicentang checklist boleh. Jadi rumusan masalahnya tidak langsung ke poin inti terkait dengan hasil penerapan, tetapi juga menggambarkan deskripsi langkah-langkah pembelajaran yang seperti apa, penerapannya seperti apa, ini diperbolehkan. Jadi boleh dua rumusan masalah utama ya. Yang pertama, menggambarkan deskripsi pelaksanaan pembelajarannya ya, proses penerapan model atau pemanfaatan media, kemudian hasil penerapan model atau pemanfaatan medianya. Kemudian untuk tujuan penelitian ya, untuk mendeskripsikan sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian jumlahnya disesuaikan dengan jumlah rumusan masalahnya. Ini sesuai ya, selaras dengan rumusan masalah. Jangan di copy paste, sehingga kadang copy paste itu ada tanda tanya di belakangnya masih ikut. Ya, itu lupa. Tanda tanya, mau tujuan penelitian kok jadi tanda tanya. Nah, ini contoh dari dua rumusan masalah tadi yang muncul, tujuan penelitiannya adalah seperti ini. Penelitian. Manfaat penelitian bagi guru dapat meningkatkan wawasan dan keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif. Cantumkan manfaat ya, tidak hanya bagi guru tetapi juga bagi sekolah. Kalau perlu bagi peneliti selanjutnya atau bagi siswa tambahkan ya, ini yang tertulis kan hanya dua ya. Nah, masuk ke kajian pustaka. Poin-poin yang harus disajikan karena judulnya model pembelajaran cooperative learning, maka ada yang dibahas apa? Ya ini. Indikator atau variabel ya, variabel pembelajaran cooperative learning dibahas dalam kajian landasan teori. Mulai dari cooperative learning, kemudian ada tipe group investigation ya. Nah, ini ada langkah-langkah pembelajaran group investigasinya ada. Kemudian karena ada pernyataan di sini ada variabel hasil belajar, nyatakan ada hasil belajar. Kemudian ada materi eksponen. Nah, maka di sini sajikan materi eksponen. Minimal 3 indikator atau 3 variabel yang harus dijelaskan dalam landasan teori ya. Di sini teori-teori sesuai dengan variabel pada judul penelitian. Ya, contoh pengutipan. Nah, kalau ini contoh pengutipan yang penulisannya menggunakan e-note atau e-note ya, tapi di kita menggunakan footnote Bapak Ibu. Nanti saya contohkan yang footnote. Yang footnote seperti apa Pak? Kalau yang footnote nanti ada pernyataan dari menurut Suharsini Arikunto yang mengemukakan bahwa bla 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 titik. Kemudian kan ada angka ya. Nah, nanti ditulis di bawahnya
mulai dari nama pengarang, ya, kota, judul ya, Najuko Pentahal, nama pengarang, kemudian judul, kota penerbit dan tahun dan halaman. Itu untuk footnote. Biasanya saya singkat dengan Najuko Pentahal. Nama pengarang, judul buku, kota penerbit, penerbit, tanya tahun terbit, dan hal adalah halaman bukunya. Yang kita minta untuk di UIN Gus Dur adalah menggunakan footnote. Metode penelitian, langkah-langkah yang diambil peneliti untuk mengumpulkan data ya Bapak Ibu, ada setting penelitian, teknik pengumpulan data, prosedur penelitian, kemudian teknik analisis data. Bapak Ibu di setting penelitian ini sesuai dengan gambaran kan ada ya mulai dari jenis ya jelas ya PTK kayak gitu. Kemudian kalau setting ini disebut juga tempat, lokasi, waktu ya. Nah, termasuk menyebut kolaborator kan ya di sistematika kita Bapak Ibu. Waktunya jangan lupa Bapak Ibu. Karena saya sering menilai loh PTK-nya diselenggarakan September Oktober kok tahunnya tahun 2021. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Setting itu maksudnya kan latar tempat ya, tahun lah. PTK-nya berarti sudah diselenggarakan tahun 2021. Itu jangan seperti itu Bu, wong jenengan PTK-nya kan di tahap ini, semester ini. Nah, itu jangan malu-maluin lah. Kemudian prosedur penelitian, di dalamnya Bapak Ibu tergambar siklus penelitiannya ya, perencanaan, pelaksanaan, kemudian ada apa Bapak Ibu? Observasi dan tindak lanjut ya, refleksi. Teknik pengumpulan data, nah ini wajib ada wawancara, observasi, kuesioner. Kalau hasil belajar biasanya menggunakan tes ya, tulis tes. Kemudian ada teknik analisis data, ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Nah ini sudah ada penjelasannya ya. Subjek, waktu, dan tempat ya. Prosedur menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan pada penelitian pada masing-masing siklus. Tak jelas gimana. Ya, cara-cara menganalisis data baik data kuantitatif atau kualitatif. Hasil dan pembahasan apa isinya Bapak Ibu? Ya, tolong disajikan ada narasi kelas terlebih dahulu ya, deskripsi, seumpamanya profil sekolah, silakan profil sekolah A. Deskripsi gambaran umum sekolah atau SD atau madrasah. Sampaikan mulai dari visi misinya, itu data sebagai pendukung ya, enggak apa-apa ya untuk tebel-tebel. Tapi sebetulnya kepentingannya tidak hanya itu dalam rangka untuk memberikan data bahwa sekolah itu dalam kerangka PTK, kaitan dengan PTK ini adalah persiapan SDM-nya, persiapan sumber daya yang dimiliki ya, mulai dari kelasnya, peralatan medianya, itu kan memberi gambaran bahwa Bapak Ibu ketika merencanakan pembelajaran itu disesuaikan dengan lingkungan belajar dan kebutuhan belajarnya peserta didik. Ada perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Nanti dalam deskripsi Bapak Ibu saya sarankan deskripsinya ya mohon disajikan terpisah masing-masing perencanaan, kemudian pelaksanaan, observasi, dan refleksinya. Siklus 1 dan siklus 2 urut. Ada siklus 1 disajikan deskripsi langkah-langkahnya, kemudian nanti ada analisis juga. Kalau analisis fokus ke data-data yang bersifat kuantitatif dalam tabel ya, yang bersifat naratif itu data-data yang kualitatif. Nah, ini bisa disajikan nanti ada gambaran perkembangan siklus 1 dan siklus 2 dalam bentuk tabel, hasil belajarnya ada peningkatan atau tidak, itu terlihat dari penyajian tabel itu. Nah, ini dalam analisis ya. Baru ada pembahasan. Jadi Bapak Ibu selain diminta untuk mendeskripsikan, kemudian menganalisis, kemudian diminta membahas. Jadi ada poin pembahasan. Diminta untuk merangkum dari hasil penelitiannya, deskripsi analisis dari rangkuman, kelebihan dan kekurangan penerapan model atau media dalam pelaksanaan, dan mengaitkan hasil penelitian dengan pendapat teori dan juga penelitian yang relevan. Ini yang namanya pembahasan. Biasanya bisa dibuat dalam paragraf-paragraf berdasarkan
hasil pengamatan, observasi itu pengamatan ya, wawancara, pengamatan, dan hasil tes belajar, diketahui bahwa ya penggunaan metode jigsaw mampu membangkitkan motivasi belajar peserta didik ya. Hal itu dapat dilihat dari peningkatan motivasi belajar pada siklus 1 sekian persen, siklus 2 sekian persen. Itu harus disajikan dalam kalimat-kalimat yang ya menggambarkan kaitan dengan hasil penelitiannya. Nanti di sini ada kelebihan dan kekurangannya, ini hasil dari refleksi Bapak Ibu, kemudian dikaitkan dengan hasil penelitian dan pendapat yang relevan. Terakhir penutup terdiri dari simpulan dan saran. Di simpulan Bapak Ibu mohon disajikan ya sesuai dengan rumusan masalahnya. Kalau rumusan masalahnya ada 2, sajikan dalam bentuk 2 paragraf atau secara itemis 2. Kemudian kalau perlu ya dibuat data yang berupa angka dapat diterjemahkan dalam bentuk kata ataupun tetap disajikan secukupnya. Sumpamanya ada peningkatan dari data siklus 1, siklus 2, ada angka-angka peningkatannya dan biasanya disajikan angka hasil belajar yang terendah berapa, yang tertinggi berapa, itu kan disajikan secukupnya, enggak semuanya disajikan. Cukup nilai terendah dan tertinggi serta rata-rata. Tip menulis saran ya, cermati kesimpulan hasil PTK. Ya, hasil kesimpulan PTK itu nanti yang akan ditindaklanjuti ya baik oleh guru, peneliti, guru lain atau sekolah. Kalau saran ini tetapkan kepada siapa saran tersebut ditujukan, kepada guru diri sendiri atau kepada guru lain atau kepada peneliti lain. Nah, contohnya ini Bapak Ibu, berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan ya, pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan model sudah lewat Bu. Iya. Nah, ya sudah ya Bapak Ibu, ini terakhir Bapak Ibu di daftar pustaka, nanti daftar pustaka dibuat seperti ini Bapak Ibu. Yang sering terjadi isi laporannya itu tidak ada footnote-nya Ari Kunto, tetapi ya, atau isi laporannya ada footnote Ari Kunto tapi daftar pustakanya tidak ada. Atau sebaliknya di dalam laporan itu tidak ada pendapatnya Suharsimi Ari Kunto tapi ternyata di daftar pustaka ada. Ini tidak boleh. Ya, jadi harus ada semuanya. Kalau di sini ada ya makanya di sini ada. Kalau di dalam isi laporan tidak ada, maka di daftar pustakanya juga harus tidak ada. Lampiran RPP, data dan instrumen yang digunakan, foto kegiatan wajib Bapak Ibu ya. Ada RPP-nya, ada instrumen yang digunakan, soal tes, lembar observasi, kemudian data, foto kegiatan, dan setelahnya. Thanks, terima kasih Bapak Ibu. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dari masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Terima kasih kun aliman, au kun muka aliman, dan lanjutkan sendiri Bapak Ibu. Terima kasih, saya cukupkan. Dilanjut dengan diskusi aja ya. Ya, terima kasih Bapak Kaprodi. Selanjutnya Bapak Ibu, kita insya Allah sampai jam 2:30 untuk sesinya Pak Kaprodi. Saya persilahkan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya. Ya, Ibu Sa'adatul Mutamimah. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Bapak, untuk judul PTK itu apakah ada batasan maksimal berapa kata atau bagaimana Bapak? Karena kemarin saya itu membuat judul PTK, setelah saya presentasikan itu ternyata harus maksimal 15 kata seperti itu Bapak. Yang sebaiknya 15 kata seperti itu. Akhirnya judulnya saya perpendek seperti itu Bapak. Yang kedua mengenai apakah dalam untuk meningkatkan itu boleh diganti kata dalam upaya peningkatan atau memang harus menggunakan untuk meningkatkan Bapak? Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sa'adatul, saya tanggapi langsung. Yang pertama kaitan dengan jumlah, ya tidak ada secara eksplisit di beberapa pedoman yang saya baca, termasuk di bukunya IGAK itu memang menyebut ya
minimal dalam judul yang menyebut itu ada upaya perbaikan. Ada 2 syarat yang minimal yang harus ada upaya perbaikan dan ada yang diperbaiki. Jadi yang diperbaiki apa harus muncul di judul, kemudian upaya perbaikannya harus muncul. Yang penting ada itu dulu Bapak Ibu. Kalau tidak ada, ya otomatis bukan PTK. Jadi apa yang diperbaiki dan apa yang dengan apa perbaikannya. Jadi ada 2 poin itu dan tambahi biasanya wajib tempat dan alamat kan pasti ada ya, maksudnya kelas dan kalau perlu materi plus tahun ajaran itu sah saja. Kalau dihitung jumlah kata itu ada maknanya ya. Jadi kalau kata itu satuan bahasa terkecil yang memiliki makna, umpamanya yang dimaksud kata itu adalah satu kata atau frase kata itu dihitung satu kata. Jadi ada satu frase kata itu dihitung 1. Semuanya cooperative learning itu Bu Saadatul ngitungnya 1 atau 2? Masih 2, Pak. 2. Kalau ngitungnya 2 berarti itu kan bukan, padahal cooperative learning itu kan frase kata kan? 1. Iya 1, itu frase kata itu. Jadi kata-kata Uin Kiai Haji Abdurrahman Wahid berapa kata Bu? Meskipun Pak agak-agak dengar hujan soalnya Pak. Sumpamanya saya bikin judul penerapan metode eksperimen di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid lah. UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu ngitungnya dihitung kata 6 atau 1 kata? UIN. Itu kan UIN-nya kan ada sendiri ya Pak, ya singkatan ya Pak. Kiai Haji Abdurrahman Wahid lah. Nah itu lagi-lagi kembalikan yang dimaksud jumlah kata itu 15 itu kata atau frase kata. Kalau frase kata dihitung di dalam satu frase kata itu dihitung sebagai bagian unsur kata dihitung, ya sudah, tidak bisa. Judul penelitian PTK 15 itu tidak bisa dengan hitungan per unsur kata berdiri sendiri seperti itu, kecuali yang dia maknai adalah frase kata boleh 15. Kalau frase kata dihitung 1, maka 15 masih bisa Bu. Tapi kalau frase kata dihitung di dalamnya adalah itu semuanya kata dihitung sebagai jumlah, ya 15 terlalu sedikit. Iya, apalagi PTK. PTK itu judulnya pasti panjang ya. Syaratnya minimal ada yang diperbaiki apa, dengan perbaikan, upaya perbaikannya dengan apa. Itu saja Bu Saadatul. Kemudian yang kedua kaitan dengan apa untuk meningkatkan selamat dalam supaya ya wis manut dengan sebetulnya dalam dengan untuk itu ada penggunaan kata yang lebih nyaman ya, lebih tepat penggunaannya sesuai dengan konteks kalimatnya. Kalau di contoh-contoh yang kami berikan memang kata-katanya kan untuk ya Bu ya, di yang saya berikan. Kalau menggunakan kata dalam ya, penerapan metode dalam meningkatkan, berarti dalam upaya peningkatan itu ya bagian sebetulnya sah-sah saja sih, boleh, tapi bagaimana rasanya ditinjau dari penggunaan kata diksi. Nah, diksinya nanti Bu Saadatul buka bareng-bareng ya di kamus PT Kamus KBBI. Kalau saya ya cenderung kalau di judul-judul itu ya untuk saja yang PTK. Ngoten Bu Saadatul ya. Oke Bapak, terima kasih. Oke. Ya, selanjutnya Ibu Umi Nur Muharomah. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang saya hormati Bapak Fayan dan Ibu Diantifati. Saya mau menanyakan tentang ini Pak. Saya kan melakukan PTK-nya dalam kelas sendiri. Nah itu ada, saya membaca contoh PTK itu ada kolaborator. Nah saya masih bingung itu Pak. Tugas kolaborator itu apa dan bagaimana saya untuk mencari
kolaboratornya. Iya, kolaboratornya itu yang kriterianya seperti apa? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau sudah terlaksana ya harus diulangi, tapi sudah terlaksana ya. Jadi Bapak Ibu, yang namanya kegiatan PTK kan ada perencanaan lah. Perencanaan itu Bapak Ibu kan membuat RPP, kemudian mengumpulkan data, ya instrumennya, mohon maaf, mengembangkan instrumen pengumpulan datanya. Jadi ada instrumen pengumpulan data itu, ada lembar observasi, ada lembar pengamatan siswa, ada lembar pengamatan guru. Kan guru juga selama pembelajaran menjadi objek yang akan diamati kan. Lah kalau guru sebaiknya termasuk siswa itu kan juga diamati. Nah, lembar pengamatan itu dimintakan kepada guru lain untuk menggunakan lembar itu untuk menjadi kolaborator. Jadi sebetulnya kolaborator itu adalah orang yang diminta membantu untuk mengumpulkan data menggunakan instrumen pengumpulan data yang kita siapkan. Maka ada kegiatan yang harus dilakukan dengan kolaborator. Apa? Yang pertama adalah pendahuluan. Jadi ada pertemuan terlebih dahulu, penjelasan penyamaan persepsi dengan kolaborator. Bu, jenengan saya jadikan sebagai kolaborator. Nanti selama proses mengajar, mohon di checklist kegiatan yang saya lakukan dari pendahuluan sampai akhir selama proses pembelajaran, yang muncul dan yang tidak muncul berdasarkan lembar observasi ini dicentang yang mana kayak gitu. Kalau muncul centang, kalau tidak centang tidak, kan sudah ada pilihannya, itu lembar pengamatannya sudah disediakan. Lah maka kolaborator itu harus paham tugasnya ngapain lah, harus paham tugasnya ngapain itu ya harus diberikan penyamaan persepsi. Jangan langsung, Bu ini saya mau ngajar PTK, ini saya kasih lembar observasinya, itu jangan, tetapi duduk bareng, ngobrol bareng. Nah ini Bu, saya ada kegiatan PTK, jangan saya minta jadi kolaborator. Kolaborator itu artinya pembantu pengumpul datanya yang mengamati observasi. Contohnya bagaimana Pak contohnya? Nah, saya enggak, ini harus buka-buka ya, nanti contohnya bisa kita berikan lah. Kan lembar pengamatan ada lembar pengamatan aktivitas guru. Guru melakukan apa saja, mulai dari pendahuluan, membuka dengan salam, mengajak siswa untuk berdoa. Loh, gurunya enggak mengajak berdoa, berarti ditulis tidak, gitu kan, ada ya tidak kan. Memberikan apersepsi, wah gurunya tidak memberikan apersepsi, tidak. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran, wah gurunya lupa lagi nih, langsung kepada materi inti ya. Itu namanya checklist. Selama proses pembelajaran guru tidak mengamati diri sendiri, diamati oleh guru lain yang namanya kolaborator. Ngoten Bu Umi Nur Muharramah. Nggih, matur nuwun. Oke. Ya, alhamdulillah. Ini waktunya sudah masuk jam 14.32, Pak. Sebentar saya. Ya, baik Bapak Ibu, ada yang masih mau ditanyakan lagi? Saya persilakan satu penanya lagi, Bapak Ibu. Coba deh. Ya, monggo. Ini ada pertanyaan Bu. Nggak ada. Ya. Apakah PTK-nya nanti ditandatangani juga? Oh ya, di chat. Baik, coba nanya ya, Bapak dosen. Ya. Monggo, atas ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ini Pak dosen terkait tentang pelaporan PTK. Di sini kan terdiri dari sistematikanya ada 3 bagian ya. Diawali dari bab 1 gitu ya. Dari ada halaman, judul dan sebagainya gitu. Nanti ya sudah ada. Ini yang ingin saya tanyakan, ini sistematikanya seperti apa gitu. Oh ya baik, ini jawabannya sudah ada. Baik, terima kasih Bapak. Ini. Berarti pas sesuai dengan ini.
Iya, iya. Terima kasih Pak, ini yang ingin saya ini pertanyakan. Nanti di-share Pak itu Pak. Di-unmute Pak. Oke Bapak Ibu, jadi untuk sistematika kan ada halaman judul, surat pernyataan keaslian ini wajib ya Bapak Ibu ya. Kemudian pengesahan ini tidak perlu wajib tanda tangani oleh DPL, tidak perlu, tetapi tetap disediakan. Bahasanya disediakan saja dalam lembaran itu ada. Lah Bapak Ibu, pengesahannya kan ada contohnya nanti Bapak Ibu. Oh, tidak ada di sini. Ada lembar pengesahan yang saya contohkan, namun tidak wajib dan tidak perlu wis. Nanti karena nanti akan merepotkan Bapak Ibu ya. Prosesnya kan sebetulnya kalau ditandatangani secara online oleh DPL, oleh dosen pembimbing lapangan, itu bisa tanda tangan online kemudian dimasukkan kembali, tetapi saya melihat dari proses yang sudah dilakukan ada beberapa kegiatan yang cukup menyita waktu oleh Bapak Ibu sehingga pengesahan tidak perlu tanda tangan. Yang penting ditampilkan ada ya, ada pengesahan. Pak, meskipun kosongan tidak ada tanda tangan, ya silakan dikosongin saja. Maksudnya nama penanda tangannya ada, tetapi tidak perlu ketika membutuhkan wajib tanda tangan, itu tidak perlu. Abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, pendahuluan. Di sini ada sistematika penulisan, itu menggambarkan sistematika mulai dari awal sampai akhirnya, landasan teori, ya. Kalau yang kemarin itu ada tambahannya ya di bab 3-nya sepertinya. Di setelah teknik analisis data itu ada indikator keberhasilan, tetapi ini tidak kami minta, sebetulnya boleh saja sih mau ditambahin ya. Indikator keberhasilannya mau ditambahkan atau tidak Bapak Ibu, atau cukup seperti ini saja ya. Nah, seperti ini sajalah. Mau nambahin indikator, mikir indikator keberhasilan lagi kayak gitu. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan, deskripsi lokasi penelitian, ya deskripsi lokasinya, deskripsi sekolahnya ya, deskripsi dan analisis data penelitian per siklus, kemudian pembahasan. Oke ya, Teh. Ini dari Bandung ya, Teh ini. Kami share ini. Ya, ngoten Bu ini. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu Teh Saadah, Ibu Teh Saadah. Teteh ya, Teh Saadah ya. Masih alhamdulillah ini Bapak Jaini sudah masuk Pak Kaprodi. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Jaini, Pak Wakil Dekan 1, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hadir, nggih. Tepat ini Pak masuknya. Oh iya. Monggo Pak Kaprodi mau ditutup dulu untuk yang sesi pertama ini Pak. Oke, nggih. Kami sampaikan untuk Bapak Ibu yang sudah mengerjakan laporan PTK-nya untuk kemudian disesuaikan kembali dengan sistematika yang insya Allah kami share ya Bapak Ibu kaitan dengan sistematika laporannya, dan mudah-mudahan harapan kami Bapak Ibu dari laporan PTK itu dengan kami berikan kegiatan pelatihan seperti ini, insya Allah akan diberikan materi tambahan artikel, penulisan artikel, jurnal ilmiah berbasis PTK ya. Harapannya dengan saya akan sampaikan nanti di akhir Pak Wadek 1 itu kita sudah launching jurnal ya, jurnal PPG Pak Wadek 1 yang insya Allah nanti untuk pengisinya adalah guru-guru ya mahasiswa PPG ini. Dari hasil penulisan PTK-nya kita akan saring ya, kita pilih ya, mudah-mudahan ya yang mengisi awal atau yang mengirim awal itu sudah termasuk PTK yang terbaik, sehingga tidak perlu kami sharing yang belakangan kayak gitu kan, dari penyaringan langsung dari awal sampai 10 sudah selesai kayak gitu. Karena insya Allah kita isi
setiap sesi minimal 10 ya. Pak Wadek nanti bisa direkomendasikan kalau satu sesi diisi lebih dari itu ya nanti sesuai kebijakan Pak Wadek saja. Demikian dari kami selaku Kaprodi sekaligus ya narasumber pertama katanya seperti itu. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.